Suara Serak 144 Novel audio 9 Sutra Matahari 2321 hingga 2330. Pukulan tadi hanyalah ujian kecil dari keterampilan Ye Tianfei, dan kekuatan fisik yang diberikan kurang dari 1 juta naga. Bagaimana mungkin? Tidak, ini pasti hanya ilusi. Orang kuat itu menolak untuk mempercayainya dan meraung dengan marah. Kekuatan fisik anak ini tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Tampaknya dia benar-benar mendapatkan warisan dan harta iblis yang kuat di istana itu, dan efeknya langsung terasa. Penatua Zong mengecilkan matanya, menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam, dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, Ye Tianfei mengambil tindakan lagi dan menamparkan dengan 5 tamperan berturut-turut, menghajar 4 anggota kultus dewa barbar lainnya menjadi bola kabut darah. Nak, hentikan. Beraninya kamu membunuh orang dari kultus dewa barbar kami. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ketika Penatua Zong melihat ini, dia tidak bisa menahan matanya terbelah, dan dia meraung dengan keras. Hei, jika kamu ingin membunuhku, secara alami aku akan membunuhmu. Ye Tianfei tersenyum tipis. Awalnya, Ye Tianfei selalu menghindari konflik langsung dengan kekuatan besar di dunia utama, tetapi sekarang Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa dia telah memperoleh warisan dan harta dari dewa iblis yang kuat, dan para anggota kultus dewa barbar ini tidak akan pernah melakukannya. Biarkan dia pergi. Bahkan jika mereka menahan diri untuk mundur, para anggota kultus dewa barbar ini tidak akan pernah menyerah. Terlebih lagi, jika mereka kembali ke dunia utama dan melaporkan masalah ini kepada petinggi kultus dewa barbar, mereka pasti akan menghadapi pengejaran tanpa akhir oleh kultus dewa barbar di masa depan. Oleh karena itu, Ye Tianfei sudah memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan berhenti. Kamu harus membunuh semua anggota sekte dewa barbar di depanmu. Termasuk Penatua Zong itu. Semua akan mati. Ye Tianfei tiba-tiba meraung, mengerahkan kekuatan fisiknya, dan terus mengangkat badannya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak, mengangkat kakinya dan melangkah maju dengan keras. Nak, berhentilah bersikap sombong. Seorang pria kekar dengan mata selebar macan tutul meraung keras, juga mengangkat kaki kanannya, terus memperbesarnya, dan bergemuruh ke arah kaki Ye Tianfei. Ledukan. 2 kaki raksasa bertabrakan. Engah. Pria kekar itu berteriak, dan kaki kanannya meleduk menjadi bola kabut darah. Kemudian seluruh kaki kanannya juga meleduk, disusul badan dan kepalanya. Dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan tempur Butler Huang sudah setara dengan Xuanxian Junior, namun dia dikalahkan oleh anak ini dalam satu gerakan. Anggota lain dari kultus dewa barbar merasa kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka terasa dingin. Elder Zong, kekuatan fisik anak ini jauh melebihi ekspektasi kita. Kita harus bekerja sama untuk bisa menghadapinya. Seorang pria parubaya pendek dan kekar berkata dengan suara marah. Kanan, mari kita lakukan bersama-sama. Penatua Zong mengangguk dengan berat. Gemuruh. Saat berikutnya, 3 pria bergegas keluar, melepaskan kekuatan fisik mereka, dan mengepung Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakannya dan menemukan bahwa kekuatan fisik ketiga pria ini sama dengan pria kokoh yang baru saja dia kalahkan sampai mati, yaitu tentang kekuatan tempur seorang Xuanxian Junior. Setelah kekuatan asterisnya mencapai 2 juta naga, kekuatan tempur Ye Tianfei dapat dengan mudah mengalahkan Xuanxian Junior, atau bahkan menghancurkannya. Ledukan. Penatua Zong tiba-tiba melangkah maju, dan kekuatan berdarah yang menakutkan melonjak ke langit, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Penatua Zong dan ketiga diaken telah mengambil tindakan. Kita tidak boleh ketinggalan. Mari kita kepung dan bunuh anak ini bersama-sama. Ketika anggota kultus dewa barbar lainnya melihat Penatua Zong dan ketiga diakon mengambil tindakan bersama, mereka semua sangat berani melepaskan kekuatan fisik mereka dan bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. Tinju Gunung Ilahi 5 Elemen. Ye Tianfei meraung keras dan meninju, dan bayangan gunung suci muncul langsung dari tinjunya. Itu sangat berat dan ditekan ke depan. Setelah berlatih di istana selama beberapa tahun, Dewa Iblis yang kuat tidak hanya mengajarkan teknik latihan fisik Ye Tianfei, tetapi juga mengajari Ye Tianfei beberapa teknik tinju yang secara khusus menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung.
Gemuruh. Hantu Gunung Suci berguling ke depan mengikuti tinju Ye Tianfei, dengan kekuatan yang luar biasa. Kepulan. 4 atau 5 anggota kultus Dewa Barbar tidak dapat mengelak dan dihancurkan berkeping-keping oleh hantu Gunung Suci di tempat, sebelum langsung meleduk. Nak, pergilah ke neraka. Penatua Zong bergegas ke depan Ye Tianfei dan meninju Ye Tianfei. Dia melihat 99 dan 80 hantu naga Cian muncul dari tinjunya, mengaum dan mencekik ke arah Ye Tianfei. Tinju setan kuno. Ye Tianfei berteriak pelan. Sesosok besar perlahan muncul di belakang Ye Tianfei dan menyerang ke depan dengan tangan kanannya. Ini adalah iblis kuno dengan wajah ganias dan niat membunuh. Energi iblis yang luar biasa dilepaskan dari badan Dewa Iblis dan berubah menjadi badai yang bergulung, membuat ruang ini tampak seperti berubah menjadi alam iblis. Bang bang. Tinju iblis itu menghancurkan 99-80 naga Cian. Tinju Ye Tianfei mengenai bagian depan Elder Zong. Nak, aku ingin melihat berapa beratmu. Penatua Zong sangat marah ketika dia melihat Ye Tianfei terus-menerus membunuh anggota kultus Dewa Barbar. Tinju Ye Tianfei dan tinju Elder Zong bertabrakan terus-menerus. Setiap kali tinju mereka bertabrakan, energi mengerikan dilepaskan. Anggota kultus barbar di sekitar mereka merasakan suara keras masuk ke telinga mereka, membuat gendang telinga mereka sakit, dan bahkan badan jiwa mereka bergetar. Beberapa anggota kultus Dewa Barbar yang relatif dekat langsung terlempar oleh energi pertempuran yang menakutkan. Anak ini sebenarnya setara dengan Elder Zong. Para anggota sekte Dewa Barbar merasa luar biasa ketika mereka melihat Ye Tianfei dan Penatua Zong bertarung secara seimbang. Anda tahu, kekuatan tempur Elder Zong ini setara dengan Xuanxian tingkat tinggi. Xuanxian tingkat tinggi. Ternyata kekuatan tempurku saat ini kira-kira setara dengan Xuanxian tingkat tinggi. Setelah Ye Tianfei bertarung dengan tetua Zong itu untuk sementara waktu, dia berpikir dalam hati. Anda bisa melawan Xuanxian tingkat tinggi hanya dengan kekuatan fisik Anda. Kekuatan bertarung semacam ini sudah mengejutkan makhluk biasa. Penatua Zong, biarkan aku membantumu. Seorang diakon dari sekte Dewa Barbar meraung dan bergegas menuju Ye Tianfei. Memanggil. Ye Tianfei bergegas keluar dengan satu langkah, berdiri di depan diaken dalam sekejap, dan meninju dia. Dengan kekuatan 2 juta naga, kemampuan melompat Ye Tianfei telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan dia dapat berteleportasi dengan kekuatannya. Ledukan. Ye Tianfei memukulnya. Diakon Ouyang, cepat mundur. Penatua Zong merasakan kekuatan tinju Ye Tianfei yang menakutkan, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dan berteriak dengan keras. Engah. Ye Tianfei mendorong tinjunya secara horizontal, langsung meledukkan badan Diakon Ouyang, dan dia mati di tempat. Gemuruh. Ye Tianfei bergegas maju, seperti kereta baja, mengguncang dunia. Kepulan. Kecepatan gerakan Ye Tianfei sangat menakutkan sehingga dia tiba-tiba di depan beberapa anggota kultus Dewa Barbar dan meninju mereka, langsung meledukkan semua anggota kultus Dewa Barbar. Ye Tianfei berencana untuk membunuh semua anggota kultus Dewa Barbar terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan Penatua Zong. Ye Tianfei tahu bahwa jika anggota kultus Dewa Barbar ini dibiarkan meninggalkan dunia kecil ini hidup-hidup, maka dia akan diburu tanpa henti oleh kultus Dewa Barbar. Kepulan. Ye Tianfei terus bergegas ke depan, mengayunkan tinjunya secara bergantian seperti kilat, meledukkan anggota kultus Dewa Barbar di depannya. Nak, hentikan. Penatua Zong mengejar Ye Tianfei dari belakang, matanya hampir pecah. Kalian semua mendekat padaku. Penatua Zong tahu bahwa Ye Tianfei ingin membunuh anggota kultus Dewa Barbar satu persatu, jadi dia berteriak dengan cepat. Fiuh. Melihat keagungan Ye Tianfei dan membunuh semua orang, anggota kultus Dewa Barbar yang tersisa ketakutan dan kehilangan semangat juang mereka. Setelah mendengar kata-kata Penatua Zong, mereka segera bergegas menuju Penatua Zong. Mati. Badan Ye Tianfei terus berteleportasi, mengejar dan membunuh anggota kultus Dewa Barbar itu. Meskipun anggota kultus Dewa Barbar ini tidak lambat, Ye Tianfei jauh lebih cepat dari mereka. Dia mengejar beberapa anggota kultus Dewa Barbar di setiap langkahnya, dan kemudian membunuh mereka dengan satu pukulan, seperti memotong melon dan melon. Sayuran, dengan mudah dan langsung.
Sama seperti ini, di bawah tanggung jawab Ye Tianfei, hanya 5 anggota kultus Dewa Barbar yang bergegas ke belakang Penatua Zong, menatap Ye Tianfei dengan kaget. Nak, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Dewa Barbar kami. Mulai sekarang, Sekte Dewa Barbar kami akan melawanmu sampai mati. Mata Penatua Zong tertuju pada Ye Tianfei, dan dia mengucapkan kata demi kata dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ye Tianfei tersenyum ringan dan tidak peduli. Ye Tianfei memahami bahwa konflik antara dirinya dan kultus Dewa Barbar tidak dapat dihindari, dan sekarang dia hanya bisa memblokirnya dengan tentare dan menutupinya dengan air dan tanah. Kalian mundur dan biarkan aku membunuhnya. Penatua Zong berkata kepada beberapa anggota kultus Dewa Barbar di belakangnya. Dia datang dengan 7 atau 80 anggota kultus Dewa Barbar, dan sekarang hanya tersisa 5. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Zong, 5 anggota kultus Dewa Barbar segera bergegas menuju kejauhan. Mereka sangat ingin menjauh dari Ye Tianfei. Nak, mati. Penatua Zong meraung dengan marah dan bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan kekuatan fisiknya, seperti semburan gunung. Ye Tianfei dan Elder Zong bertarung dengan sengit, tangan dan kaki mereka terus bertabrakan satu sama lain, dan setiap tabrakan membuat seluruh dunia bergetar hebat. Selama pertempuran, Ye Tianfei terus menggunakan tinju gunung ilahi 5 elemen, tinju iblis kuno, dan tinju dewa pembunuh iblis sejati. Kutu Kupret. Anak ini tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga sangat ahli dalam seni bela diri. Penatua Zong sudah lama tidak bisa menang dan mulai menjadi sedikit tidak sabar. Sebagai tetua dari Sekte Dewa Barbar, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap anak yang lebih muda. Penatua Zong sudah mulai mengamuk, mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Ye Tianfei dengan segala cara. Ye Tianfei menolak menyerah dan bertarung langsung dengan Penatua Zong. Kedua belah pihak menjelma menjadi raksasa yang menjulang tinggi di atas langit dan berdiri di atas bumi. Setiap gerakannya membuat bumi berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kekuatan fisik orang tua ini sangat bagus, dan berbagai keterampilan bela diri yang dia latih juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sangat sulit bagi saya untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Kecuali Anda berjuang keras. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Saat berikutnya, Ye Tianfei mulai mengubah taktiknya. Tidak lagi fokus pada pertahanan, dan semua gerakannya bersifat ofensif. Nak, apakah kamu ingin berjuang untuk hidupmu? Baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu. Penatua Zong memiliki banyak pengalaman bertempur. Melihat serangan gile Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Penatua Zong meninju dada kanan Ye Tianfei, dan tinju itu menembus badannya. Mati. Penatua Zong sangat gembira dan mengepalkan tinjunya, ingin menghancurkan badan Ye Tianfei. Ye Tianfei tiba-tiba meraung, dan kekuatan fisik di badannya berguling dengan gile-gilean, menekannya dengan tinju Elder Zong. Penatua Zong terkejut. Dia merasa tinjunya tertancap di V4 Gina Ye Tianfei sejenak. Ledukan. Pada saat ini, Ye Tianfei meninju kepala Elder Zong. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan energi mentalnya untuk menyerang badan Elder Zong. Di dunia kecil ini, energi mental tidak ditekan dengan cara apapun. Penatua Zong awalnya dalam keadaan panik, tetapi tiba-tiba diserang oleh energi mental, dan badannya tidak bisa menahan stagnasi. Tidak bagus. Penatua Zong menyadari bahwa tinju Ye Tianfei telah mengenai kepalanya saat ini, dan sudah terlambat untuk menghindar. Nak, beraninya kamu. Elder Zong kaget dan marah, dan berteriak keras. Bang! Dalam kilatan petir, tinju Ye Tianfei mengenai kepala Elder Zong. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Penatua Zong meraung keras, mengepalkan tinjunya, dan melepaskan kekuatan seksual yang menakutkan, yang melonjak dengan gile-gilean di badan Ye Tianfei. Engah! Kepala Elder Zong hancur oleh pukulan Ye Tianfei. Bang! Separuh badan Ye Tianfei hancur oleh tinju Elder Zong dan berubah menjadi kabut darah. Mengaum, wah, kamu pantas mati. Badan jiwa Elder Zong menonjol dari kabut darah dan meraung dengan ganias. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan energi mentalnya untuk membombardir badan jiwa Elder Zong. Wow! Di lautan jiwa Ye Tianfei, pohon pemelihara jiwa muncul, membuang sejumlah besar akar, cabang dan daun, dan terjerat ke dalam badan jiwa Penatua Zong.
Pohon apa itu? Dapat menahan raga jiwa. Penatua Zong melihat ke akar dan cabang yang tersebar di seluruh langit dan diam-diam ketakutan. Badan laut tak terbatas, badan Jiamu Qingdi. Ye Tianfei berteriak pelan dan menjalankan dua teknik pemurnian badan pada saat yang sama. Energi kehidupan yang kuat terus-menerus lahir, memperbaiki separuh badan yang dihancurkan oleh Penatua Zong dengan kecepatan yang mencengangkan. Badan laut tanpa batas adalah metode pelatihan fisik yang berspesialisasi dalam budidaya energi atribut air. Air adalah sumber kehidupan, sehingga badan laut tanpa batas juga memiliki kemampuan perbaikan badan yang kuat. Di bawah aksi gabungan badan Jiamu Qingdi dan badan laut tanpa batas, badan Ye Tianfei diperbaiki dalam sekejap. Gemuruh. Ye Tianfei mengayunkan tinjunya dan mengejar Elder Zong. Kedua tinjunya seperti kilat, dan terus meleduk secara bergantian. Dalam beberapa pukulan, dia menghancurkan badan Elder Zong dari pinggang ke atas, hanya menyisakan bagian bawah badannya. Penatua Zong bekerja keras menggunakan keahliannya untuk memperbaiki badannya, tetapi bagaimana Ye Tianfei bisa memberinya kesempatan? Pohon pemelihara jiwa dan energi mental terus menyerang badan jiwa Elder Zong. Tinju Ye Tianfei menghantam badan Elder Zong dengan gile-gilean. Badan Elder Zong hampir berhasil ditata ulang beberapa kali, tetapi dihancurkan oleh tinju Ye Tianfei. Ah, wah, kamu terlalu kejam. Penatua Zong mulai merasakan nafas kematian dan berteriak ngeri. Tidak bagus. Penatua Zong dalam bahaya. Ketika 5 anggota kultus Dewa Barbar di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan hingga merasa merinding. Bagaimana kalau kita pergi membantu Elder Zong? Salah satu anggota kultus barbar berkata dengan ragu-ragu. Bahkan Penatua Zong dipukuli seperti ini. Kelima anggota kultus Dewa Barbar ini tahu dengan jelas bahwa jika mereka berani datang membantu berdasarkan kekuatan mereka, mereka pasti akan dipukuli sampai mati oleh Ye Tianfei. Jadi kelima anggota kultus Dewa Barbar ini berdiri di sana, tidak pernah berani datang. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Segera tinggalkan dunia kecil ini, temui Penatua Tan, dan beritahu Penatua Tan apa yang terjadi di sini. Biarkan Penatua Tan membalaskan dendamku. Jiwa Elder Zong tiba-tiba meraung. Ayo pergi. Kelima anggota kultus Dewa Barbar saling memandang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Zong. Setelah ragu-ragu sejenak, salah satu dari mereka berbicara. Elder Zong, ayo kita cari Elder Tan sekarang. Teriak orang lain. Jadi 5 anggota kultus Dewa Barbar berbalik dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa meskipun mereka pergi membantu, mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan Penatua Zong dan hanya akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mati! Ye Tianfei dengan panik menyerang badan jiwa Elder Zong dan badan yang ingin diatur ulang. Ledukan. Dengan pemikiran Ye Tianfei, klon vampir muncul secara langsung, menggunakan senjata pengontrol darah, dan sambil menangis, menyerap setengah dari esensi garis keturunan Elder Zong. Kekuatan klon vampir saat ini juga milik alam Kaisar Surgawi, dan kekuatan senjata pengontrol darah yang ditampilkannya jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Wah, monster apa ini? Penatua Zong awalnya bekerja keras untuk mengatur ulang badannya, tetapi merasa bahwa dia telah kehilangan banyak esensi darah sekaligus, dan suaranya berubah ketakutan. Karena salah satu sumber energi untuk penataan badan adalah sari darah. Inilah monster yang merenggut nyawamu. Ye Tianfei mensibir. Klon vampir sekali lagi menyerap sebagian esensi darah Elder Zong. Sebaliknya, Ye Tianfei terus mengayunkan tinjunya, menghancurkan Elder Zong menjadi berkeping-keping saat dia berusaha mati-matian untuk berkumpul kembali. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan energi mental dan pohon pemelihara jiwa untuk menyerang badan jiwa Penatua Zong dengan seluruh kekuatannya. Ye Tianfei menemukan bahwa tidak hanya pohon pemelihara jiwa yang memiliki efek menahan badan jiwa, tetapi energi mental juga memiliki efek menahan badan jiwa. Di bawah serangan penuh Ye Tianfei, Penatua Zong tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali. Segera setelah itu, wah, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zong Ming, akan mati di tangan anak laki-laki tak dikenal sepertimu. Penatua Zong akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan badan serta jiwanya dihancurkan oleh Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Pergilah ke neraka. Saat berikutnya, Ye Tianfei meraung dan menghancurkan badan dan jiwa Elder Zong.
Tidak mudah untuk melarikan diri. Setelah Ye Tianfei membunuh Penatua Zong, dia berbalik dan mengejar ke arah di mana 5 anggota kultus Dewa Barbar telah pergi. Tidak mungkin untuk terbang di dunia kecil ini, dan 5 anggota kultus Dewa Barbar hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk berlari cepat dan meninggalkan dunia kecil ini. Ye Tianfei menendang kakinya ke tanah, menyebabkan tanah di bawahnya bergetar hebat. 2 jejak kaki besar dan lubang dalam muncul, yang kedalamannya lebih dari 10 meter. Ye Tianfei telah menggunakan kekuatan pantulan untuk melontarkan melampaui cakrawala yang jauh seperti cangkang. Ye Tianfei mengerahkan hampir seluruh kekuatan fisiknya dan mengejar 5 anggota kultus Dewa Barbar secepat mungkin. Ye Tianfei tahu bahwa 5 anggota kultus Dewa Barbar pasti telah melarikan diri menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, jadi dia bergegas langsung menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil. Setiap kali kaki Ye Tianfei mendarat di tanah, tanah akan bergetar hebat, seperti binatang humanoid yang menakutkan. Tiba-tiba muncul seekor harimau berwajah putih di Aoqing. Ia menatap ke arah Ye Tianfei dengan mata waspada dan terus mengaum. Ternyata garis lari Ye Tianfei benar-benar lurus, dan ia menerobos wilayah harimau berwajah putih tersebut tanpa ragu-ragu. Melihat Ye Tianfei terus bergerak maju, harimau berwajah putih itu meraung dan menerkam di udara. Ye Tianfei meraung dengan marah, dan menamparkan kepala harimau berwajah putih itu seperti kilat, membuat harimau itu terbang jauh dan menghancurkan puncak gunung kecil di kejauhan. Ye Tianfei tidak berhenti sama sekali, dan melangkah menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil. Tiba-tiba, sekelompok burung raksasa datang dari atas langit, menatap Ye Tianfei yang sedang berlari kencang di tanah dengan mata tajam. Itu adalah burung raksasa yang pernah bentrok dengan Ye Tianfei sebelumnya. Gua. Tiba-tiba, seekor burung raksasa menukik turun dari awan dan mencengkeram kepala Ye Tianfei dengan cakarnya seperti kait baja. Ledukan. Ye Tianfei bahkan tidak melihatnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparnya ke atas, dia menunjukkan kekuatan magisnya dan terus mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, telapak tangan kanan Ye Tianfei bertabrakan dengan cakar burung raksasa itu. Burung raksasa itu terguncang seperti disambar petir, dan kemudian badan besarnya dengan cepat terlempar tinggi ke langit. Dalam sekejap, hanya tersisa titik hitam kecil, dan kemudian menghilang sepenuhnya ke langit. Ketika burung raksasa lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan dan melarikan diri, tidak berani merepotkan Ye Tianfei lagi. Burung raksasa ini tidak geblek, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan seksual Ye Tianfei saat ini. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, sepertinya kamu sudah bisa menghancurkan makhluk di dunia kecil ini. Tuan Hun tertawa. Belum tentu. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat dariku di dunia kecil ini. Jawab Ye Tianfei. Pada saat ini, 5 anggota kultus Dewa Barbar dengan putus asa melarikan diri dari depan menuju pintu masuk dan keluar dunia ini. Kabar baik, kita akan mencapai pintu masuk ke dunia kecil ini. Selama kita lolos dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, giok komunikasi yang ada pada kita pasti bisa digunakan. Kemudian kita akan segera mengirimkan pesan kepada Penatuatan. Selama Penatuatan menerima pesannya, dia akan segera datang. Maka kita tidak perlu takut pada anak itu. Salah satu dari mereka berteriak. Ternyata dunia kecil ini tidak hanya menyegel energi lain kecuali kekuatan asteris, tapi juga tidak bisa mengirim pesan. Kamu tidak punya kesempatan. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh di belakang. Serangkaian langkah kaki yang sangat berat terdengar dengan cepat, dan tanah berguncang terus-menerus, seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi sedang mengejarnya. Tidak bagus. Itu anak itu, dia mengejar kita. Melarikan diri. Kelima anggota kultus Dewa Barbar sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Kelima anggota kultus barbar ini seperti 5 kelinci yang ketakutan. Mereka segera mulai melakukan melebihi kemampuan mereka dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Saat ini, mereka tidak terlalu jauh dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Selama mereka melarikan diri dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, mereka merasa akan jauh lebih aman. Semuanya, keluarkan slip giok panggilan. Setelah meninggalkan dunia kecil ini, kami berlima segera melarikan diri secara terpisah dan segera mengirimkan panggilan ke Elder Tan dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berteriak.
Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia kecil ini. Ye Tianfei dari belakang berkata sambil mensibir. Ledukan. Ye Tianfei tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan kekuatan fisik yang kuat memberkati kakinya. Gemuruh. Tanah di bawahnya langsung riyuntuh, membentuk lubang besar di tanah, gelap seperti jurang. Ledukan. Dengan kekuatan langka ini, badan Ye Tianfei dengan cepat terlontar menuju ketinggian di depan. Ledukan. Saat berikutnya, badan Ye Tianfei terlontar ke atas kepala 5 anggota kultus Dewa Barbar. Dengan 2 tendangan berturut-turut, dia menginjak-injak kedua anggota kultus Dewa Barbar menjadi 2 bola dagieng di tempat. Kemudian Ye Tianfei mendarat di depan 3 anggota kultus Dewa Barbar lainnya, menghalangi jalan mereka, berbalik perlahan, dan mensibir. Tidak, dia menghalangi jalan kita. Ketika ketiga anggota sekte Dewa Barbar melihat Ye Tianfei menghalangi bagian depan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh badan mereka menggigil. Semua akan mati, kata Ye Tianfei ringan. Nak, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Seorang anggota kultus barbar bertanya dengan berani. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Gemuruh. Saat berikutnya, Ye Tianfei tiba-tiba bergegas menuju 3 anggota kultus Dewa Barbar. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan kekuatan berdarah yang dilepaskan sangat menakutkan, menekan mereka ke depan seperti gelombang badai. Ketika ketiga anggota kultus Dewa Barbar melihat Ye Tianfei bergegas ke arah mereka, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Di mana harus melarikan diri? Ye Tianfei meraung keras. Ye Tianfei langsung menggunakan energi mentalnya untuk menyerang badan salah satu anggota kultus Dewa Barbar. Anggota kultus Dewa Barbar ini membeku dan berhenti di situ. Tidak bagus. Membantu. Anggota kultus Barbar berteriak ngeri. Gemuruh. Sebuah tinju terus membesar dan mendorong, langsung menghajar badan anggota kultus Barbar menjadi bola kabut darah. Kemudian Ye Tianfei menggunakan metode yang sama, pertama menggunakan energi mentalnya untuk menyerang, memperlambat 2 anggota kultus Barbar lainnya, dan kemudian bergegas maju untuk membunuh mereka dengan 1 pukulan. Akhirnya semua bahaya yang tersembunyi telah dihilangkan. Setelah Ye Tianfei menangani 3 anggota kultus Dewa Barbar yang tersisa, dia menghela nafas lega dan berkata, belum tentu. Jika master lain dari agama Dewa Barbar menemukan master yang pandai melakukan deduksi, mereka mungkin bisa menyimpulkan bahwa Anda telah memasuki dunia kecil ini. Mereka pasti akan mendatangi Anda saat itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, itu mungkin. Ye Tianfei merasakan hawa dingin di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Menurutku sebaiknya kamu cepat meninggalkan dunia kecil ini. Jika anggota kultus Dewa Barbar lainnya merasa ada yang tidak beres dan memasuki dunia kecil ini, mereka akan menemukan Anda. Kata orang tua itu. Tunggu sebentar, Senior Demon God Strong memintaku untuk mengumpulkan beberapa materi surgawi dan harta duniawi di dunia kecil ini, yang akan berguna untuk pemurnian badanku. Aku tidak bisa memenuhi kebaikannya. Jika masih ada anggota kultus Dewa Barbar yang memasuki dunia kecil ini, paling buruk, saya akan membunuh mereka semua. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, maumu? Orang tua itu mengangguk. Dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, tidak perlu takut bahkan jika ada sesepuh lain dari kultus Dewa Barbar, apalagi anggota kultus Dewa Barbar dengan kekuatan biasa. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mencari harta karun pemurni badan kemana-mana di dunia kecil ini. Pada saat yang sama, Ye Tianfei memindahkan semua pemimpin klan raksasa dan 5 tetua keluar dari Menara Pantom. Ye Tianfei mungkin menjelaskan situasinya kepada pemimpin klan raksasa dan tidak menyembunyikan pertemuannya dengan iblis yang kuat. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar bertemu dengan iblis yang kuat? Sang patriark raksasa dan 5 tetua semuanya terkejut. Ya, saya memang bertemu dengan dewa iblis yang kuat, dan dia juga mengajari saya warisan pemurnian badannya. Pemimpin klan, saya akan meneruskan kepada Anda 2 teknik pemurnian badan yang paling cocok untuk klan raksasa Anda. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Tuan Ye, itu adalah warisan yang diturunkan kepadamu oleh dewa iblis yang kuat. Anda tidak perlu memberikannya kepada kami. Itu terlalu berharga. Pemimpin raksasa itu dengan cepat menjawab. Jangan khawatir, aku tidak akan memonopoli warisan iblis yang kuat. Lagi pula,
Tanpa kamu yang memimpin, aku mungkin tidak akan datang ke dunia kecil ini. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sambil berbicara, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menyuntikkan dua teknik pelatihan badan ke lautan jiwa pemimpin klan raksasa. Menurut klasifikasi Dewa Iblis yang kuat, kedua metode pelatihan badan ini adalah salah satu metode pelatihan badan tingkat atas dan metode pelatihan badan tingkat menengah lainnya dapat mencapai efek pelatihan internal dan eksternal. Meskipun Ye Tianfei hanya berlatih 3 teknik latihan badan di bawah bimbingan Dewa Iblis juga mewariskan banyak rahasia teknik latihan badan lainnya kepada Ye Tianfei. Terima kasih, Tuan Ye. Pemimpin klan raksasa dan 5 tetua sangat bersemangat dan berterima kasih pada Ye Tianfei pada saat yang sama. Ini adalah warisan dari Dewa Iblis yang kuat. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Oke. Mari kita kumpulkan materi surgawi dan harta duniawi di dunia kecil ini. Ye Tianfei dan 5 pemimpin klan raksasa mulai mengumpulkan materi surgawi dan harta duniawi untuk pelatihan badan di dunia kecil ini. Dewa Iblis yang kuat benar, ada banyak materi surgawi dan harta duniawi di dunia kecil ini yang bagus untuk pemurnian badan. Ye Tianfei, pemimpin klan raksasa dan yang lainnya menghabiskan 2 hari mengumpulkan sejumlah besar bahan alami dan harta karun, dan hasil panennya sangat melimpah. Oke, ayo keluar. 2 hari kemudian, kata Ye Tianfei, dan kemudian meninggalkan dunia kecil ini bersama patriark raksasa dan 5 tetua. Aneh. Sudah 6 atau 7 hari sejak Penatua Zong dan yang lainnya memasuki dunia kecil itu. Mengapa mereka belum keluar atau mendengar kabar dari mereka? Mungkinkah ada kecelakaan? Saat Ye Tianfei dan yang lainnya sedang berjalan keluar dari pintu masuk dan keluar dunia kecil, di dunia kecil lain di dunia ini, seorang lelaki tua kekar menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya dan berbicara. Orang tua ini dikelilingi oleh lebih dari 100 pria jangkung, semuanya tinggi dan perkasa. Otot-otot di badan mereka menunjukkan efek visual yang eksplosif, yang sepertinya memberikan tekanan besar pada orang-orang. Elder Tan, menurut Anda apakah kita harus mengirim seseorang untuk memeriksanya? Lelaki tua itu memandang lelaki tua berambut putih yang lebih tinggi di sebelahnya dan bertanya. Penatua Liu, kamu tidak perlu khawatir. Misi Penatua Zong adalah menemukan warisan dan harta karun Dewa Iblis yang kuat. Demon God Hercules hanyalah sosok legendaris. Belum pasti apakah karakter ini benar-benar ada. Meskipun Elder Zong memiliki peta, sulit untuk mengatakan apakah warisan dan harta karun Demon God Hercules benar-benar dapat ditemukan dengan menekan peta. Jadi jangan khawatir tentang urusan Penatua Zong dan keluarganya untuk saat ini. Jangan lupa, tenaga kita saat ini mungkin tidak cukup. Orang tua berambut putih itu berpikir sejenak dan menjawab. Elder Tan, apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang di Istana Reinkarnasi? Istana Samsara sekarang menjadi kekuatan paling kuat di dunia utama. Jika operasi ini gagal dan Su Qingluo tidak terbunuh, ketika saatnya tiba untuk kembali dan Istana Samsara mengejar kasus ini, saya khawatir tidak ada kekuatan yang terlibat di dalamnya. Operasinya akan bisa lolos. Penatua Liu berkata dengan lembut. Sekarang kita tidak perlu mundur. Sejak kultus Dewa Barbar kami setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tidak ada jalan untuk mundur. Apakah menurut Anda jika kami dari Sekte Dewa Barbar mundur saat ini, kekuatan besar dan ahli yang berencana mengepung Su Qingluo akan melepaskan kami? Saya khawatir kita semua akan terbunuh sebelum meninggalkan dunia rahasia ini. Penatua Tan menggelengkan kepalanya dan berkata. Selanjutnya, kami anggota Sekte Dewa Barbar tidak perlu berurusan dengan Su Qingluo secara langsung, melainkan bergabung dalam pengepungan dan pembunuhan anggota Istana Reinkarnasi lainnya untuk menahan Su Qingluo. Saya merasa dengan begitu banyak master yang bekerja sama untuk menangani Su Qingluo kali ini, mereka pasti bisa membunuhnya. Selama Su Qingluo terbunuh, setelah meninggalkan dunia rahasia ini dan kembali, kekuatan besar itu pasti akan terus membuat rencana melawan Istana Reinkarnasi, dan Sekte Dewa Barbar kita tidak akan ada hubungannya dengan itu. Penatua Tan menambahkan, anggota lain dari kultus barbar di sekitar mereka terdiam setelah mendengar kata-kata Penatua Tan. Kata-kata Penatua Tan masuk akal. Kali ini, beberapa kekuatan besar telah bergabung untuk membuat rencana melawan Su Qingluo. Mereka pasti telah memikirkan strategi yang sempurna. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan berhasil.
Kami, kultus Dewa Barbar, tidak hanya dibayar untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tapi kami juga mengantre untuk menunjukkan sikap kami. Setelah istana reinkarnasi dihancurkan, sekte Dewa Barbar kita akan dilindungi oleh kekuatan besar itu di masa depan. Setelah beberapa saat, Penatua Liu mengangguk dan berkata, "Oke, semuanya, bersiaplah." Begitu saya mendapat perintah untuk bertindak, saya langsung mengambil tindakan. Ingat, tugas utama kultus Dewa Barbar kita adalah menangani murid-murid Istana Samsara, dan kemudian menggunakan murid-murid Istana Samsara untuk menahan Su Qingluo. Bahkan jika itu tidak dapat ditahan, ada baiknya mengganggu pikiran Su Qingluo sedikit. Anda harus tahu bahwa para master akan bertarung satu sama lain, hidup dan mati. Seringkali itu hanya yang tersirat. Penatua Tan berkata dengan suara yang dalam. Anggota kultus Dewa Barbar di sekitarnya mengangguk dengan berat setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Tan. Pada saat yang sama, di dunia kecil lain di dekatnya, seorang wanita cantik dengan pakaian istana memimpin sekelompok orang untuk mencari reruntuhan kuno. Aku tidak percaya reruntuhan ini sebenarnya ada hubungannya dengan peri matahari terbenam Phoenix yang legendaris. Su Qingluo melepaskan energi jiwanya yang kuat dan hampir sepenuhnya merasakan reruntuhan kuno ini. Dia memperhatikan beberapa ukiran totem kuno dan sedikit terkejut. Tuan Istana, peri matahari terbenam Phoenix hanyalah tokoh dalam legenda kuno. Bahkan catatan yang ditinggalkan nenek moyang kita di Istana Reinkarnasi mengatakan bahwa peri matahari terbenam Phoenix mungkin telah dimitologikan pada zaman itu, atau sepenuhnya dibuat-buat. Ditanggapi dengan serius. Seorang wanita tua di sebelahnya terkejut saat mendengar kata-kata Su Qingluo dan segera berbicara. Awalnya aku juga berpikir begitu. Namun dilihat dari berbagai petunjuk yang tersisa di reruntuhan ini, Sunset Phoenix Immortal mungkin nyata. Su Qingluo merasakan suasana misterius di reruntuhan ini dan ukiran kuno yang bisa dilihat di mana-mana, dan berkata dengan lembut. Sebagai seorang Earth Immortal, dia secara alami merasakan dan menyimpulkan lebih banyak daripada yang lain. Tuan Istana, jika ini benar-benar peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunset Phoenix Immortal, maka kita mungkin mendapatkan warisan dari Sunset Phoenix Immortal. Sunset Phoenix Ferry dikenal sebagai master nomor 1 di era itu, dan dikatakan tak terkalahkan dalam beberapa pertempuran ruang dan waktu. Wanita tua itu berkata dengan penuh semangat. Dia secara alami tahu bahwa karena Earth Immortal sangat yakin, mungkin tempat ini benar-benar reruntuhan yang ditinggalkan oleh Sunset Phoenix Immortal. Sunset Phoenix Ferry, makhluk legendaris yang tak terkalahkan, mungkin benar-benar ada. Tentu saja kita harus menjelajahi tempat ini. Su Qingluo mengangguk. Namun, ada berbagai formasi dan batasan kuno yang tertinggal di mana-mana di reruntuhan ini, yang sangat berbahaya. Setiap orang harus berhati-hati. Su Qingluo berkata kepada anggota Istana Reinkarnasi lainnya. Tuan Istana, kami mengerti. Anggota Istana Reinkarnasi lainnya dengan cepat menjawab serempak. Su Qingluo adalah penguasa istana-istana Samsara sebelumnya, dan dengan terobosannya sebagai Dewa Bumi, dia memiliki prestise yang sangat tinggi di Istana Samsara, nomor 2 setelah leluhur Samsara, jadi tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Nenek moyang Samsara sudah lama mengasingkan diri dan tidak mempedulikan urusan akademis. Faktanya, Istana Samsara diperintah oleh Su Qingluo saja. Tuan Istana, Penatua Tang dan yang lainnya meminta bantuan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa memasuki dunia kecil ini, datang ke reruntuhan peri matahari terbenam Phoenix, menemukan Su Qingluo, dan melaporkan dengan cemas. Apa yang terjadi dengan Penatua Tang dan yang lainnya? Su Qingluo bertanya dengan cepat. Penatua Tang adalah penatua yang sangat dihormati di Istana Reinkarnasi. Kali ini, Su Qingluo secara khusus membawanya untuk membantu, dan semua orang berpencar untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Elder Tang dan yang lainnya sepertinya telah menemukan jejak benda itu di dunia kecil mereka, dan ingin memasuki negeri kuno untuk dijelajahi, tetapi mereka menghadapi krisis yang mengerikan. Saya terlambat memasuki dunia kecil itu. Setelah menerima pesan dari Penatua Tang dan yang lainnya, saya pernah mengunjungi tanah kuno itu, tetapi hampir mati di sana. Jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke kepala istana untuk meminta bantuan. Jawab orang tua itu. Apa? Elder Tang dan yang lainnya menemukan jejak benda itu. Penatua Kang, segera memimpin.
Su Qingluo awalnya berencana untuk menjelajahi reruntuhan Sunset Phoenix Immortal, tetapi setelah mendengar laporan Penatua Kang, dia segera memutuskan untuk menyelamatkan Penatua Tang dan mencari benda itu terlebih dahulu. "Baiklah, Tuan Istana, silakan ikut dengan saya," kata Penatua Kang, lalu berbalik dan pergi. "Elder Kang, tunjukkan saja padaku jalannya," kata Su Qingluo. "Ledukan." Su Qingluo melambaikan lengan bajunya dan terus memperbesarnya, langsung menggulung semua anggota Istana Samsara, dan kemudian meninggalkan dunia kecil ini dalam sekejap. Kecepatan Earth Immortal benar-benar menakutkan. Penatua Kang merasakan kecepatan Su Qingluo yang menakutkan dan merasa ngeri. Pada saat ini, Ye Tianfei membawa patriark raksasa dan 5 tetua untuk meninggalkan dunia kecil tempat tinggal Dewa Iblis yang kuat. Kemana perginya pria dari ulat sutra naga bertanduk emas itu? Saya merasa hal itu seharusnya tidak lagi terjadi di dunia kecil ini. Apakah kamu ingin pergi mencarinya? Ketika Ye Tianfei keluar dari dunia kecil, Tuan Hun mau tidak mau bertanya. Sebelumnya, di dunia kecil Dewa Iblis Hercules, di hutan lebat tempat harta karun Dewa Iblis Hercules berada, ulat sutra naga bertanduk emas meminta Ye Tianfei untuk membiarkannya bertindak sendiri. Akibatnya, Ye Tianfei mencari kemana-mana di dunia kecil ini dan tidak dapat menemukan keberadaan ulat sutra naga bertanduk emas. Orang itu selalu ceroboh dan jarang memberikan instruksi. Hanya saja dengan budidaya spasialnya, selama ia tidak berinisiatif memprovokasi orang lain, umumnya orang lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Abaikan dia. Saat dia ingin mendatangi kita, dengan sendirinya dia akan mendatangi kita. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar, batasan yang diberikan oleh Dewa Iblis yang kuat tidak berpengaruh sama sekali padanya. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, mungkin tidak akan banyak tempat di dunia rahasia ini yang bisa menghentikannya." Klan ulat sutra naga bertanduk emas awalnya adalah yang terbaik dalam menjelajahi dan berburu harta karun. Tuan Hun tertawa. "Ada dunia kecil di depan, ayo masuk dan lihat." Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat pintu masuk dan keluar dunia kecil di depannya dan berkata kepada pemimpin raksasa. Di dunia rahasia ini, terdapat sejumlah besar dunia kecil yang tersebar, dan setiap dunia kecil memiliki harta dan peluang yang sesuai. "Baiklah, Tuan Ye, Anda yang mengambil keputusan, dan kami akan mengikuti Anda saja." Pemimpin raksasa itu mengangguk. Untungnya, dunia kecil ini sepertinya tidak menekan semua jenis energi. Setelah Ye Tianfei memasuki dunia kecil ini, dia merasa santai dan tidak tertekan dengan cara apapun. "Tuan Ye, sejujurnya, meskipun dunia kecil iblis yang kuat menekan semua jenis energi dan tidak bisa terbang di udara, dunia ini memiliki keuntungan unik bagi klan kita. Dunia kecil lainnya tidak memiliki keuntungan bagi klan kita," kata pemimpin raksasa itu. "Jadi begitu." Ye Tianfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Tianfei, pemimpin raksasa dan lainnya mulai menjelajahi dunia kecil ini. "Ayo pergi." Hutan buah dewa yang tidak diketahui ditemukan di depan. Dikatakan bahwa buah dewa yang tidak diketahui tersebut memiliki efek magis memurnikan energi, baik energi spiritual maupun energi peri akan dimurnikan dan dimurnikan, membuat alam manusia lebih kokoh dan fondasinya lebih kokoh. Stabil. Ye Tianfei dan pemimpin klan raksasa sedang bergerak maju di dunia kecil ini ketika mereka tiba-tiba mendengar suara di kejauhan. Pemilik suara ini berada jauh dari Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan melepaskan energi mentalnya, sehingga dia mampu menangkap suara jarak jauh yang begitu lemah. Buah dewa yang tidak disebutkan namanya yang dapat memurnikan dan memurnikan energi. Ini barang bagus. Mendengar ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan tergerak di hatinya. Bagi makhluk praktisi manapun, semakin murni energi dalam badannya, semakin kokoh fondasinya, dan semakin stabil keadaannya. "Ayo pergi." Ye Tianfei tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia melambaikan lengan bajunya dan langsung menggulung pemimpin klan raksasa dan 5 tetua. Dia menggunakan keterampilan badannya untuk diam-diam mengejar makhluk yang berbicara di kejauhan. Dengan kekuatan fisik 2 juta naga, ditambah dengan teknik teleportasi luar angkasa, kecepatan gerakan Ye Tianfei telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan sedikit gerakan badannya, dia dapat melintasi jarak yang jauh dan berteleportasi selangkah demi selangkah. Dalam proses maju,
Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menahan auranya. Dengan kekuatan dan level Ye Tianfei saat ini, teknik bayangan tersembunyi secara alami sangat efektif. Segera Ye Tianfei melihat selusin orang bergegas di depannya ke satu arah. Sepertinya ini adalah murid istana reinkarnasi. Ye Tianfei merasakan aura selusin orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ye Tianfei telah melakukan kontak dengan orang-orang dari Istana Samsara berkali-kali sebelumnya, dan sudah sangat akrab dengan aura teknik Istana Samsara, jadi dia segera mengenali identitas selusin orang ini. Sepertinya orang-orang di Istana Reinkarnasi telah berpencar untuk menjelajah dan berburu harta karun di berbagai tempat. Ini memang metode terbaik. Setiap orang bertindak bersama dan hanya dapat menjelajahi dunia kecil dalam jumlah terbatas. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Aku ingin tahu di mana King Luo sekarang. Apakah aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya di dunia rahasia ini? Melihat orang-orang di Istana Reinkarnasi di depannya, Ye Tianfei tidak bisa tidak memikirkan Su King Luo dan berpikir sendiri. Jika aku benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu King Luo, aku pasti akan pergi dan bertanya padanya tentang kita berdua. Ye Tianfei mengambil keputusan. Cepat, hutan buah dewa tanpa nama ada di depan. Pada saat ini, seorang murid dari Istana Reinkarnasi tiba-tiba berkata, mempercepat dan bergegas ke depan. Orang lain juga menjadi bersemangat ketika mendengar ini dan segera mengikutinya. Ye Tianfei menyebarkan keahliannya dari belakang dan mengikuti dengan tenang. Setelah beberapa saat, hutan buah dewa tanpa nama muncul di hadapannya. Setiap pohon kuno bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi dunia di depannya. Buah-buahan yang terlihat seperti batu giok putih berukir tergantung di pohon, memancarkan aroma cahaya yang kaya, yang sangat menggoda. Hutan ini diselimuti awan keberuntungan dan terjalin dengan cahaya ilahi, membuatnya terlihat sangat sakral. Ye Tianfei akhirnya mengerti mengapa murid dari Istana Reinkarnasi menyebut hutan kuno ini sebagai hutan buah dewa tanpa nama. Hutan purba ini terlihat sakral dan damai, dan buah-buahan bermekaran dengan cahaya ilahi satu persatu. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa buah-buahan tersebut luar biasa dan pasti merupakan benda yang sakral. Saat ini, sejumlah besar makhluk sudah mengelilingi hutan buah suci, ingin sekali mencoba. Hanya saja ada puluhan bangkai makhluk hidup tergeletak di sana-sini di dalam hutan purba, sebagian dari bangkai makhluk hidup tersebut telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, daging dan darahnya berwarna hitam dan membusuk sekilas ada krisis yang mengerikan di hutan purba ini. Semuanya, jangan takut. Saya telah memasuki hutan buah dewa tanpa nama ini sebelumnya dan memetik buah dewa. Setelah memurnikan dan menyerapnya, wilayah saya menjadi jauh lebih stabil. Ayo lakukan bersama. Apa yang disebut kekayaan ditemukan dalam bahaya. Tidak lama setelah Ye Tianfei tiba, seorang pria yang memegang pisau baja di tangannya meraung, dan kemudian bergegas menuju Gulin sambil melambaikan pisau baja tersebut. Ayo kita lakukan juga. Melihat seseorang mengambil tindakan, selusin orang di sekitar mereka tidak dapat menahan diri, dan mulai menggunakan keterampilan badan mereka untuk bergegas menuju hutan kuno di depan. Gemuruh. Beberapa dari makhluk ini melepaskan tekanan energinya, beberapa mengorbankan senjata ajaibnya, dan beberapa menggunakan berbagai teknik dan teknik rahasia untuk memblokir bagian depan, masing-masing seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Segera, pria yang memimpin dan memegang pisau baja bergegas ke hutan kuno. Karena dia telah berhasil memasuki hutan kuno sebelumnya dan mengambil buah ajaib, dia menjadi sangat percaya diri. Kemudian selusin makhluk lagi mengikuti manusia itu dan bergegas ke hutan purba. Cek-cek. Tepat ketika makhluk-makhluk yang bergegas ke dalam hutan purba penuh kegembiraan dan siap memetik buah dewa tanpa nama, tiba-tiba ada garis-garis gelap yang menggantung dari dahan dan dedaunan pohon purba, seperti kabel baja hitam pekat, nyaring dan kuat. Kabel baja hitam pekat itu seperti makhluk hidup, melambai dan memotong ke arah makhluk yang menerobos hutan purba. Yang lebih aneh lagi adalah dengan munculnya benang hitam legam ini, guntur hitam terus meleduk di sekeliling, dan energi jahat seperti air pasang, dan energi jahat meluap-luap. Ini lagi, mari kita bekerja sama untuk melawannya. Wajah pemimpin yang memegang pisau baja sedikit berubah, karena terakhir kali dia memasuki hutan purba ini, dia hampir terbunuh oleh benang hitam tersebut. Dang-dang, lebih dari selusin makhluk bekerja sama untuk melawan pengepungan benang gelap itu. Dang-dang,
Suara benturan logam yang keras bergema di hutan kuno. Setelah beberapa saat, pria yang memegang pisau baja itu tiba-tiba menjerit, dan puluhan benang hitam tiba-tiba terjalin membentuk jaring hitam besar, yang jatuh dari langit dan langsung menyelimuti pria tersebut. Engah. Saat berikutnya, badan pria itu terpotiong-potiong menjadi lebih dari selusin bagian. Seluruh bagian badannya berwarna hitam dan bernanah, dan kematiannya sangat menyedihkan. Kemudian makhluk lain yang masuk ke hutan purba juga dibantai, setengahnya mati dalam hitungan detik, dan hanya 2 atau 3 yang berhasil melarikan diri. Ini adalah cacing petir nematoda. Ini adalah serangga yang sangat langka dan aneh. Tiba-tiba, seorang murid dari Istana Reinkarnasi berteriak kaget, mengenali asal-usul benang sutra gelap itu. Cacing petir Yingxian. Makhluk di sekitarnya sedikit terkejut ketika mendengar perkataan murid dari Istana Reinkarnasi. Seperti yang diharapkan dari murid Istana Reinkarnasi. Bahkan serangga legendaris dan langka ini pun bisa dikenali. Seseorang berkata dengan lembut, "Ayo masuk." Meskipun ada kata untuk guntur dalam nama cacing petir berulir yin, itu adalah sesuatu yang murni yin. Kami menggunakan yang untuk mengatasi yin. Seorang murid dari Istana Reinkarnasi berkata dengan lembut kepada murid lainnya. Kemudian di bawah kepemimpinan murid ini, semua murid di Istana Samsara bergegas ke hutan kuno. Sepertinya orang-orang di Istana Reinkarnasi punya cara untuk mengatasi cacing petir Yingxian itu. Ayo kita lihat dulu lalu masuk. Makhluk-makhluk lain menjadi bersemangat ketika mereka melihat ini. Semuanya, saya baru saja menerima perintah dan operasi telah dimulai. Kami akan menangkap semua murid Istana Reinkarnasi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pria berpakaian hitam di kejauhan mengeluarkan pesan giok, merasakannya, dan kemudian mengirim pesan ke beberapa makhluk di sekitarnya. Saat ini, para murid dari Istana Reinkarnasi telah bergegas ke hutan kuno. Le Dukan, salah satu murid dari Istana Reinkarnasi memimpin dan menyerang selusin cacing petir Yingxian di dekatnya. Gemuruh. Api putih tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya, suhunya sangat mencengangkan, dan menyapu ke depan. Mendesis. Semua cacing petir Yintred yang terbakar oleh api putih ini langsung terbakar dan mengeluarkan jeritan aneh. Kemudian murid-murid lain dari Istana Reinkarnasi juga melakukan gerakan, dan menggunakan gerakan yang sama untuk menyerang cacing petir Yingxian. Jelas sekali bahwa serangan para murid di Istana Reinkarnasi sangat efektif, dan sekelompok cacing petir Yingxian dimusnahkan dalam hitungan detik. Saat menyerang Yingxian Thunderworm, murid Istana Samsara ini juga memetik banyak buah ajaib. Saya mengerti, cacing petir berulir yin ini adalah benda yin murni, dan cara mengatasinya adalah dengan menggunakan yang untuk mengatasi yin, dan membakarnya dengan api jelas yang paling efektif. Ayo bertarung. Beberapa makhluk pintar melihat metode penyerangan para murid Istana Reinkarnasi dan dengan cepat bangun dan bergegas menuju hutan kuno. Ayo masuk juga. Ye Tianfei berkata dengan lembut, menggunakan keterampilan badannya untuk bergegas ke hutan kuno. Pemimpin klan raksasa dan 5 tetua juga dengan cepat mengikuti Ye Tianfei. Dalam sekejap, hampir semua makhluk bergegas masuk ke dalam hutan purba. Cek-cek. Saat sejumlah besar makhluk masuk, klan cacing petir Yingxian yang tinggal di hutan purba tampaknya benar-benar marah. Cacing petir Yingxian yang padat terus bergelantungan di pepohonan kuno, terjerat dan terjalin, membentuk jaring gelap yang besar dan menyerang makhluk yang menerobos masuk. Akan sangat efektif menggunakan teknik api aneh untuk menangani cacing petir benang yin ini. Ye Tianfei memasuki hutan kuno dan berpikir ketika dia melihat lusinan cacing petir menyerangnya di dekatnya. Panggilan. Ye Tianfei mengulurkan tangannya. Gemuruh. Bola api langsung muncul di hadapannya, lalu menyebar dan menyebar ke sekelilingnya. Nyala api ini memiliki 5 warna berbeda dan merupakan campuran dari 5 api berbeda. Mendesis. Semua cacing petir Yingxian yang menyerang Ye Tianfei ditelan api dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Ini benar-benar berhasil. Ye Tianfei merasa lega. Harus dikatakan bahwa penggunaan api untuk mengatasi cacing petir ini sangat efektif. Petiklah buah dewa, dan biarkan aku menangani cacing petir berulir yin ini. Ye Tianfei berkata kepada pemimpin klan raksasa dan 5 tetua. Oke. Pemimpin klan raksasa dan 5 tetua tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat Ye Tianfei membuni sejumlah besar cacing petir Yingxian yang menyerang dengan lambaian tangannya.
Ayo keluar dan bantu juga. Hu Miao dan Huang Sang juga keluar langsung dari menara pantom dan bergegas menuju pepohonan kuno di dekatnya. Ye Tianfei mengulurkan jarinya, dan amukan api yang terdiri dari 5 api berbeda menyebar lagi dan berubah menjadi lautan api kecil, membuni sejumlah besar cacing petir Yingxian kemanapun ia pergi. Api macam apa itu? Melihat pemandangan ini, makhluk lain sangat terkejut dan melihat ke arah lautan api di sekitar Ye Tianfei. Api yang aneh. Dan ada lebih dari 1 jenis api aneh, setidaknya 5 jenis. Kenapa anak ini mengalami begitu banyak kebakaran aneh? Seseorang segera berteriak, 5 jenis api aneh. Semua makhluk lainnya menunjukkan ekspresi serakah. Api aneh adalah harta langka dari langit dan bumi. Bahkan di dunia utama, itu adalah harta yang sangat berharga. Selain itu, api aneh di dunia utama telah lama dipadamkan oleh sejumlah besar makhluk yang mempraktikkan teknik energi terkait api. Sebaliknya, api aneh muncul di beberapa dunia tingkat rendah atau dunia kecil. Jadi ketika makhluk dari dunia utama ini melihat bahwa Ye Tianfei sebenarnya memiliki 5 jenis api aneh, mata mereka berbinar. Secara khusus, beberapa makhluk yang mengolah energi terkait api menatap api di depan Ye Tianfei, hampir meneteskan air liur. Cacing petir berulir yin itu sepertinya tahu yang sebenarnya, mereka mulai menghindarimu. Tiba-tiba, Tuan Hun mengirim pesan suara ke Ye Tianfei. Ya, selama mereka tidak menyerang, saya juga tidak akan menyerang mereka. Ye Tianfei juga menemukan bahwa cacing petir Yingxian itu sepertinya mengetahui kekuatan dari 5 jenis api aneh, dan mereka semua memilih untuk menghindari Ye Tianfei. Di bawah perlindungan Ye Tianfei, pemimpin klan raksasa, 5 tetua, Hu Miao dan Huang Sang tidak diserang oleh Yingxian Thunderworm. Mereka memetik buah dewa dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan panennya sangat kaya. Yingxian Thunderworm sangat takut dengan kebakaran aneh itu, ayo pergi ke sana juga. Selama kita memasuki jangkauan api aneh itu, cacing petir Yingxian tidak akan menyerang kita. Ketika beberapa makhluk di sekitar melihat pemandangan ini, mereka juga menggerakkan pikiran mereka dan mengulurkan badan mereka untuk bergegas. Nak, izinkan aku meminjam api anehmu dan menggunakannya. Saudaraku, kita semua berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Kita perlu menggunakan api anehmu untuk menangani cacing petir Yingxian ini bersama-sama. Makhluk-makhluk itu merasakan bahwa Ye Tianfei hanya berada di alam kekaisaran, jadi mereka tidak menganggapnya terlalu serius dan mendekati Ye Tianfei dengan sembarangan. Nak, saya adalah murid dalam dari Sekte Qingxuan. Mulai sekarang, aktifkan 5 jenis api aneh ini untuk melindungi murid-murid kami dari Sekte Qingxuan. Tentu saja, saya tidak memerlukan perlindungan. Seorang pria kurus di kejauhan memiliki wajah dingin, menoleh untuk melihat Ye Tianfei, dan berkata dengan dingin. Sekte Qingxuan, seperti istana reinkarnasi, adalah salah satu negara adidaya utama di dunia utama. Murid Sekte Qingxuan selalu lebih unggul dari yang lain di dunia utama. Oleh karena itu, pria ini menerima begitu saja bahwa selama Ye Tianfei mengetahui identitasnya, dia akan waspada dan tidak akan berani menolak dengan mudah. Terlebih lagi, bagi makhluk hidup biasa, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dan menganut Sekte Qingxuan. Jika salah satu dari kami murid Sekte Qingxuan tidak dapat bertahan, beritahu saja anak itu secara langsung dan minta dia mengaktifkan api aneh untuk membantu Anda menangani Yingxian Thunderworm. Pria itu berkata kepada murid Sekte Qingxuan lainnya. Orang ini terlalu merasa benar sendiri. Sebelum Ye Tianfei sempat bereaksi, Tuan Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Semuanya keluar dari sini. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap. Ledukan. 5 jenis api aneh mengembun menjadi satu dalam sekejap, dan kemudian meleduk dengan ledukan. Nyala api yang besar menyapu ke segala arah, dan di tempat, mereka membuang selusin makhluk yang hendak bergegas mendekat. Jika kamu tidak ingin mati, jangan main-main denganku. Kalau tidak, saya tidak peduli Anda sekte atau sekte apa, saya akan membunuh Anda semua. Kata Ye Tianfei dengan marah. Nak, kamu sedang mencari kematian. Makhluk-makhluk yang pingsan itu naik dari tanah karena malu satu persatu, dengan geram. Wah, apa yang baru saja kamu katakan juga termasuk Sekte Qingxuan kami. Ketika pria dari Sekte Qingxuan di kejauhan mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajahnya menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin. Tapi Ye Tianfei mengabaikannya dan menutup mata.
Sangat bagus. Mata pria itu menunjukkan niat membunuh yang kuat. Saat ini, lakukan. Teriakan yang dalam tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Energi serangan kekerasan langsung meleduk di hutan. Sejumlah besar makhluk mengepung selusin murid di istana reinkarnasi dan melancarkan serangan gile. Nak, tunggu saja. Pria dari sekte Qingxuan memelototi Ye Tianfei. Mulailah dan tangkap semua orang di istana reinkarnasi. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Pria dari Qingxuan Zong melambaikan tangannya, dan bersama pasukan dan kuda Qingxuan Zong, dia juga bergabung dalam barisan mengepung dan membunuh murid-murid istana reinkarnasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami dari istana reinkarnasi, mengapa Anda menyerang kami? Selusin murid di istana reinkarnasi tiba-tiba dikepung. Mereka semua terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meng Qingshan, istana reinkarnasi kami dan sekte Qingxuan Anda selalu berada di halaman yang sama, jadi mengapa Anda tiba-tiba menyerang orang-orang di istana reinkarnasi kami? Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid kekuatan kelas 2 dan 3 di dunia utama. Mereka pasti dikepung olehmu untuk mengepung istana reinkarnasi kami. Seorang pria berkulit putih di antara murid istana reinkarnasi bertanya dengan tegas. Tahukah kamu bahwa jika kamu berani menyerang seseorang dari istana reinkarnasi kita, konsekuensinya akan sangat serius. Saat kami di istana reinkarnasi menyelidiki, kekuatan di belakang Anda pasti tidak akan bisa melindungi Anda. Jika ada yang berhenti sekarang, itu masih terlambat. Murid lain dari istana reinkarnasi berteriak. Semuanya, berhentilah bicara omong kosong dan kalahkan semua anggota sekte reinkarnasi ini secepat mungkin. Tentu saja, kamu juga bisa membunuh mereka. Pria sekte Qingxuan yang baru saja berbicara dengan Ye Tianfei mensibir. Nama pria ini adalah Meng Qingshan, dan dia memiliki kekuatan seorang junior Xuanxian. Setelah mendengarkan kata-kata Meng Qingshan, makhluk yang berpartisipasi dalam pengepungan melancarkan serangan yang lebih kejam satu persatu. Sepertinya mereka sudah bersiap dengan baik, ayo bertarung. Selusin murid di istana reinkarnasi mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dan diam-diam menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Kemudian lebih dari selusin murid dari istana reinkarnasi bekerja sama dan berhasil bergegas keluar dari hutan kuno, dan kemudian mencoba melarikan diri jauh. Haha, tak satu pun dari kalian dari istana reinkarnasi yang berpikir untuk melarikan diri. Meng Qingshan mengulurkan badannya dan mengejarnya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lusinan bendera formasi pada saat yang bersamaan. Beberapa formasi besar pecah seketika dan muncul secara langsung, tepat pada waktunya untuk mengepung selusin murid di istana reinkarnasi. Ternyata Meng Qingshan telah dipersiapkan sejak lama dan diam-diam telah mengatur beberapa formasi di area ini sekarang. Tidak peduli ke arah mana selusin murid istana reinkarnasi melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri ke dalam akhir. Oke, sekarang kita tidak takut mereka kabur, ayo kita tangkap mereka semua. Meng Qingshan melambaikan tangannya dan berkata sambil mensibir. Sejumlah besar makhluk bergegas menuju selusin murid istana reinkarnasi. Setengah dari makhluk ini adalah murid elit dari kekuatan kelas 2 dan 3 di dunia utama, dan beberapa adalah murid sekte Qingxuan. Di bawah kepemimpinan Meng Qingshan, mereka telah lama berencana untuk berurusan dengan murid istana samsara. Meskipun selusin murid di istana reinkarnasi sangat kuat, mereka segera mulai tidak mampu bertahan ketika dihadapkan pada pengepungan begitu banyak makhluk. Sesaat kemudian, beberapa murid dari istana reinkarnasi ditangkap secara tidak sengaja dan terluka parah. Meng Qingshan, tunggu, Tuan Istana Su kita dari istana reinkarnasi juga ada di sini. Saya pasti akan melaporkan masalah ini ke istana Master Su, dan tidak ada dari Anda yang akan selamat. Seorang murid istana reinkarnasi meraung sedih dan marah. Haha, jangan mengandalkan Tuan Istana Su Anda, karena saat ini, saya khawatir Tuan Istana Su Anda tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri. Saya kira tidak akan lama lagi Tuan Istana Su Anda akan pergi. Tentu saja, sebelum Tuan Istana Su Anda terbunuh, badannya pasti tidak akan terbuang percuma, dan mungkin akan dinikmati oleh banyak saudara di pihak kita secara bergantian. Haha, Meng Qingshan tertawa terbahak-bahak. Apa? Istana Master Su tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Meng Qingshan, selusin murid di istana reinkarnasi merasa terkejut dan diam-diam merasakan sesuatu yang buruk. Meng Qingshan,
Kamu pencuri. Beraninya kamu menghujat Tuan Istana Su kami dengan kata-katamu, kamu pantas mati. Istana Master Su adalah dewa duniawi di dunia ini dan memiliki kekuatan magis yang hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Istana Master Su. Seorang murid dari Istana Reinkarnasi menunjuk ke arah Meng Qingshan dan mengutuk dengan marah. Reputasi Su Qingluo di antara murid-murid Istana Reinkarnasi sangat tinggi. Sebagian besar murid di Istana Reinkarnasi menganggap Su Qingluo sebagai idola mereka, dan tidak ada ruang untuk tidak menghormati orang lain. Hei, Su Qingluo baru saja menerobos dan menjadi dewa bumi. Omong kosong apa yang bisa membuat para dewa begitu luas? Ini hanyalah cara bagi Anda, orang-orang di Istana Reinkarnasi, untuk menaruh uang di wajah Anda. Tunggu saja, perempuan jalang kecil Su Qingluo itu akan segera mati di dunia rahasia ini. Dan jangan khawatir, saya akan segera membawa Anda ke sana dan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan tragis kematian Su Qingluo. Meng Qingshan berkata sambil mensibir. Kaulah yang akan mati. Tepat ketika wajah Meng Qingshan penuh kebanggaan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wehao. Ketika Meng Qingshan mendengar ini, dia tiba-tiba berbalik. Saya melihat Ye Tianfei berjalan keluar dari hutan kuno selangkah demi selangkah, menatap Meng Qingshan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya, murid-murid di Istana Reinkarnasi ini dikepung, tetapi Ye Tianfei mengabaikan mereka. Bagaimanapun, orang-orang dari Istana Reinkarnasi datang untuk memburu Ye Tianfei sebelumnya. Tetapi begitu dia mendengar bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Su Qingluo, dan bahwa Meng Qingshan benar-benar berani bersikap kasar kepada Su Qingluo dalam kata-katanya, Ye Tianfei harus mengurusnya. Tidak peduli bagaimana sikap Su Qingluo terhadap Ye Tianfei sekarang, dalam benak Ye Tianfei, Su Qingluo akan selalu menjadi wanitanya. Ye Tianfei tidak akan pernah membiarkan siapapun berani mempermalukan wanitanya di depannya. Nak, apakah kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan? Meng San bertanya dengan dingin. Itulah yang aku katakan, kata Ye Tianfei ringan. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Meng Qingluo sangat marah. Tidak masalah siapa orang mati itu. Suara Ye Tianfei terdengar sangat dingin. Bagus sekali, nak. Awalnya aku berencana untuk menangkap semua orang dari Istana Reinkarnasi ini sebelum berurusan denganmu. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku harus membantumu terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Meng Qingshan sangat marah hingga tangannya sedikit gemetar. Setelah melihat Ye Tianfei memiliki 5 jenis api aneh, dia tidak berniat melepaskan Ye Tianfei, dan sudah memutuskan untuk menyerang Ye Tianfei. Sekarang Ye Tianfei melompat keluar untuk memprovokasi dia, niat membunuh Meng Qingshan semakin melonjak. Kakak senior Meng, anak laki-laki ini hanya berada di alam kekaisaran, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Biarkan aku menghadapinya. Kakak senior Meng, awasi saja murid-murid di Istana Reinkarnasi dan jangan biarkan mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Seorang murid Sekte Qingxuan di sebelah Meng Qingshan berkata dengan nada menyanjung. Baiklah, pergilah dan penggal kepala anak itu dan ambillah 5 jenis api aneh darinya. Selain itu, beberapa kaki tangan anak ini tidak dapat dihindarkan. Wanita jalang kecil itu terlihat seperti rubah iblis yang langka. Saya ingin menangkapnya dan membawanya kembali untuk belajar. Meng Qingshan mengangguk dan menunjuk ke arah Hum Yao. Sebagai seorang Xuanxian dan murid dari Sekte Qingxuan, dia menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain dan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap seorang kaisar. Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak senior Meng? Terima saja kematianmu. Murid Sekte Qingxuan di sebelah Meng Qingshan menangkapnya dalam satu langkah, menatap Ye Tianfei, dan berkata sambil mensibir. Murid Sekte Qingxuan ini adalah kaisar surgawi yang sempurna. Dia menemukan bahwa Ye Tianfei hanyalah seorang kaisar tingkat tinggi, dan dia tidak mempertimbangkan Ye Tianfei sama sekali. Ledukan. Ye Tianfei tiba-tiba menamparkan tangannya. Telapak tangan itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu menggelegar dan sangat cepat, semua udara di depannya terkuras dan ruang yang luas tersegel. Murid dari Sekte Qingxuan memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan tetap tidak bergerak. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan Ye Tianfei begitu menakutkan sehingga benar-benar menekan murid Sekte Qingxuan di sana. Dengan keras, murid Sekte Qingxuan ini hancur seperti telur yang rapuh.
Bagaimana mungkin? Murid dari Sekte King Xuan semuanya tercengang. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa anak laki-laki aneh di depan mereka ini akan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba keluar untuk membantu kita? Selusin murid di Istana Reinkarnasi juga merasa sangat bingung. Tidak peduli siapa dia, sebagian besar perhatian musuh telah tertuju padanya sekarang. Kami bersiap, mencari peluang, dan siap untuk keluar kapan saja. Murid yang dipimpin oleh Istana Reinkarnasi mengirim pesan kepada yang lain. Kakak senior Meng, kekuatan fisik anak ini terlalu kuat. Saya khawatir Anda perlu mengambil tindakan untuk menghadapinya. Pada saat ini, Ye Tianfei masih berjalan menuju Meng Qingshan selangkah demi selangkah. Beberapa murid Sekte King Xuan yang berdiri di samping Meng Qingshan memandang ke arah Ye Tianfei yang pembunuh dan sangat ketakutan sehingga mereka diam-diam mundur. Baru saja, Ye Tianfei menamparkan Kaisar Surgawi sempurna sampai mati, menyebabkan kejutan besar bagi para murid Sekte King Xuan ini. Nak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Meng Qingshan berkata dengan gigi terkatup. Ci! Pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, menampilkan cahaya pedang 5 warna, dipenuhi aura kekacauan, dan menyapu ke arah Ye Tianfei. Pedang ini bagus, aku akan menerimanya. Ye Tianfei melirik pedang panjang itu, mengangguk dan berkata, pedang panjang ini juga mengandung esensi 5 elemen. Kemungkinan besar terbuat dari 5 harta 5 elemen langka. Pedang ini lebih canggih dari semua pedang panjang di badan Ye Tianfei, jadi sekilas Ye Tianfei jatuh cinta. Ingin pedangku? Sayang sekali Anda kehilangan nyawa Anda. Meng Qingshan merasa sangat terhina setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan dia tertawa dengan marah. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mematikan cahaya pedang. Dengan suara ini, dia memblokir pedang panjang di tangan Meng Qingshan. Ye Tianfei telah mengembangkan 10.000 pedang menjadi 1 hingga tingkat 10.000 pedang menjadi 1. Meskipun Meng Qingshan adalah seorang Xuanxian dan pedang panjang di tangannya juga sangat canggih, Ye Tianfei masih bisa menghadapinya dengan mudah. Badan Meng Qingshan bergetar hebat dan dia mundur puluhan langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Wah, ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan? Meng Qingshan bertanya dengan enggan, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ilmu pedang Ye Tianfei akan begitu bagus. Gemuruh. Tepat di Meng Qingshan, tinju Ye Tianfei telah mengenai di depannya, dan terus membesar, seperti gunung suci, melepaskan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Bagaimana mungkin? Meng Qingshan secara naluriah ingin menghindar, tetapi ia menemukan bahwa badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Penatua Zong dari Sekte Dewa Barbar, yang kekuatannya setara dengan Xuanxian tingkat tinggi, juga dipukuli sampai mati oleh Ye Tianfei. Meskipun Meng Qingshan ini memiliki kekuatan Xuanxian Junior dan merupakan murid dari Sekte King Xuan, hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia masih tidak dapat menahan kekuatan fisik Ye Tianfei yang menakutkan. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan meraih badan Meng Qingshan, seolah-olah dia sedang menangkap seekor ayam. Kemudian Ye Tianfei menyegel Meng Qingshan. Pedang panjang Meng Qingshan secara alami adalah milik Ye Tianfei. Nak, kamu benar-benar telah membuat badanmu marah sampai sejauh ini. Mungkinkah kamu berasal dari kultus Dewa Barbar? Sekte Dewa Barbar Anda selalu dipimpin oleh Sekte King Xuan kami. Pemimpin Anda bahkan sering datang ke Sekte King Xuan kami untuk memberi penghormatan kepada pemimpin kami. Jika Anda berani membunuh orang dari Sekte King Xuan kami, apakah Anda tidak takut pemimpin Anda akan mengetahuinya tentang itu? Meng Qingshan sangat tidak mau dan meraung dengan marah. Dia curiga Ye Tianfei adalah murid dari Sekte Dewa Barbar. Karena di dunia utama, tidak banyak sekte yang berspesialisasi dalam pelatihan badan, dan kultus Dewa Barbar adalah salah satu yang lebih terkenal, dan kali ini kultus Dewa Barbar juga mengirim banyak orang ke reruntuhan para dewa kuno. Nak, segera lepaskan kakak senior Meng. Ketika murid-murid lain dari Sekte King Xuan melihat Meng Qingshan ditangkap di telapak tangan Ye Tianfei, mereka semua terkejut dan marah, dan mereka semua berteriak padanya. Kekuatan lain yang baru saja berpartisipasi dalam pengepungan para murid Istana Reinkarnasi juga berhenti dan perhatian mereka tertarik. Selusin murid Istana Reinkarnasi sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama sangat bingung, dan tidak mengerti mengapa Ye Tianfei tiba-tiba datang membantu mereka. Nak, segera lepaskan kakak senior Meng.
Kakak senior Meng adalah keponakan dari tetua ke-9 dari Sekte Qingxuan kami. Jika Anda berani menyentuhnya, konsekuensinya adalah seorang murid Sekte Qingxuan mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Engah! Ye Tianfei melambaikan tangannya, mematihkan cahaya pedang, dan langsung mencekik murid Sekte Qingxuan itu menjadi bola kabut darah. Awalnya, Ye Tianfei tidak ingin memprovokasi kekuatan besar di dunia utama sesuka hati, tetapi sekarang Su Qingluo terlibat, terutama ketika dia baru saja mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Qingxuan mungkin tidak menguntungkan Su Qingluo, dia tidak melakukannya. Peduli tentang apapun, kematian bagi mereka semua. Ye Tianfei berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan telapak tangannya berulang kali, menebas sinar pedang yang tajam. Setiap sinar pedang pasti akan membunuh satu atau beberapa murid Sekte Qingxuan. Kekuatan kelompok murid Sekte Qingxuan ini relatif lemah. Yang terkuat adalah Meng Qingshan. Yang lainnya semuanya adalah Kaisar Surgawi. Orang-orang dari kekuatan lain yang baru saja mengepung murid-murid Istana Reinkarnasi juga terlibat dan dibunuh dengan santai oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei membunuh orang terlalu cepat, membunuh semua orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Hanya selusin murid dari Istana Reinkarnasi yang tersisa berdiri di sana dengan wajah panik. Baru saja, mereka hanya merasakan energi pedang melonjak di sekitar mereka, cahaya pedang bergulir, dan dalam sekejap mata, semua musuh di sekitar mereka mati. Cara ini terlalu menakutkan. Kuncinya adalah pihak lain hanyalah anak laki-laki yang tidak dikenal. Anda, Meng Qingshan dipegang di tangan Ye Tianfei dan menyaksikan dengan matanya sendiri saat Ye Tianfei membunuh semua rakyatnya dalam hitungan detik, dan sangat terkejut serta marah. Tahukah kamu mengapa King Xuanzong ingin berurusan dengan Tuan Istana Su? Ye Tianfei memandang selusin murid di Istana Reinkarnasi dan bertanya. Pahlawan muda, kami tidak tahu alasannya. Kekuatan King Xuanzong mirip dengan Istana Samsara kita. Kedua belah pihak selalu berada di halaman yang sama. Masuk akal jika King Xuanzong tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Istana Samsara kita, apalagi Istana Su. Setelah leluhur reinkarnasi marah, King Xuanzong mungkin tidak mampu menanggungnya. Karena leluhur Samsara dari Istana Samsara kita adalah salah satu orang terkuat di dunia utama. Murid terkemuka dari Istana Reinkarnasi mendengar pertanyaan Ye Tianfei, ragu-ragu sejenak, mengambil langkah maju, dan menjawab. Ye Tianfei membunuh murid-murid Sekte Qingxuan tanpa keraguan, jadi murid-murid Istana Samsara ini tidak berani untuk tidak menghormati Ye Tianfei. Pahlawan muda, terima kasih atas bantuanmu barusan. Kita harus segera memberitahu Tuan Istana Su agar Tuan Istana Su dapat bersiap. Kata murid Istana Reinkarnasi. Oke, aku ikut denganmu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Mengetahui bahwa Su Qingluo mungkin dalam bahaya, Ye Tianfei tentu saja tidak akan berdiam diri. Apakah kamu ikut dengan kami juga? Murid Istana Reinkarnasi tercengang ketika mendengar ini. Selusin murid dari Istana Reinkarnasi ini diam-diam menggunakan transmisi suara untuk menebak identitas Ye Tianfei, tetapi mereka tidak pernah bisa mengetahui asal-usul Ye Tianfei. Mereka tidak dapat memahami mengapa pria aneh di depan mereka begitu peduli terhadap Istana Reinkarnasi. Namun, kita bisa bertanya pada orang ini dulu, dia mungkin tahu. Ye Tianfei memandang Meng Qingshan yang memegangnya di tangannya. Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah Anda, Istana Qingxuan, berencana menyakiti Istana Master Su? Ye Tianfei bertanya dengan dingin. Nak, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini, jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Hal ini terkait dengan perubahan besar di dunia utama kita, dan ini sangat terlibat. Tidak peduli dari mana Anda berasal, kekuatan atau orang kuat mana yang berada di baliknya, selama Anda berani berdiri di sisi Istana Reinkarnasi. Kamu pasti akan mati pada akhirnya. Meng Qingshan disegel oleh Ye Tianfei dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia dipegang di tangan Ye Tianfei seperti seekor ayam. Xuanxian yang bermartabat merasa sangat sedih dan marah karena diperlakukan seperti ini. Jika kamu tidak ingin disiksa, sebaiknya jawab pertanyaanku dengan jujur. Kata Ye Tianfei ringan. Anak laki-laki. Apa yang ingin dikatakan Meng Qingshan? Gemuruh. Ye Tianfei sudah tidak sabar. Sambil berpikir, sejumlah besar energi jiwa mengalir dari kepalanya dan menabrak lautan jiwa Meng Qingshan.
Pencarian jiwa ***. Ini adalah teknik rahasia yang diwarisi dari klan jiwa yang diperoleh Ye Tianfei setelah memurnikan Kaisar Jiwa. Teknik ini khusus digunakan untuk mencari ingatan makhluk hidup. Cara pencarian jiwa seperti ini sangat berlebihan dan akan menimbulkan kesakitan yang luar biasa bagi makhluk selama proses pencarian jiwa. Terlebih lagi, makhluk yang pernah mengalami pencarian jiwa biasanya akan berubah menjadi G-Black tanpa ingatan setelahnya. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya secara paksa membaca ingatanku. Berhenti. Meng Qingshan tertegun sejenak, lalu berteriak kesakitan. Meskipun ranah Ye Tianfei saat ini hanyalah kaisar surgawi tingkat tinggi, tingkat kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat Dewa Misterius Junior, bahkan mendekati Dewa Misterius Menengah. Ditambah dengan bantuan pohon pemelihara jiwa, raga jiwa Meng Qingshan dapat ditekan. Meng Qingshan ini menjerit dan berjuang mah-teihan. Di lautan jiwanya, badan jiwanya dengan putus asa mengerahkan seluruh energi jiwanya untuk melawan pencarian jiwa Ye Tianfei ***. Selain itu, beberapa senjata ajaib kekuatan jiwa diaktifkan untuk melindungi badan jiwanya. Metode pahlawan muda ini terlalu menakutkan. Selusin murid Istana Reinkarnasi merasa ketakutan ketika mereka melihat keadaan Meng Qingshan yang menyedihkan, dan bahkan lebih kagum pada Ye Tianfei. Nak, tunggu saja, petinggi Sekte Qingxuan kita pasti akan membalaskan dendamku. Setelah beberapa saat, Meng Qingshan tiba-tiba berhenti berteriak, menatap Ye Tianfei dengan mata penuh kebencian, dan mengucapkan kata demi kata, hampir menangis dari setiap kata. Pahlawan muda, hati-hati. Dia ingin menggunakan mantra perekaman jiwa Sekte Qingxuan untuk merekam penampilan dan aura badan jiwamu, dan kemudian mengirimkannya ke pejabat senior Sekte Qingxuan. Murid yang dipimpin oleh Istana Reinkarnasi terkejut ketika dia melihat ekspresi Meng Qingshan, dan dengan cepat mengingatkannya dengan keras. Bang! Begitu murid Istana Reinkarnasi selesai berbicara, kepala Meng Qingshan meleduk, dan sebuah tanda khusus muncul dan bergegas menuju Ye Tianfei. Setelah mendengar kata-kata murid dari Istana Reinkarnasi, Ye Tianfei siap. Dengan lambaian tangannya, dia menyerang dengan cahaya pedang yang tajam. Tapi setelah rune itu terkena cahaya pedang, rune itu masih utuh dan bergegas menuju Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Pahlawan muda, izinkan aku membantumu memblokirnya. Murid terkemuka dari Istana Reinkarnasi melintas dan berdiri di depan Ye Tianfei. Ada suara letupan. Rune itu langsung masuk ke badannya dan menghilang. Mengapa kamu memblokir mantranya untukku? Ye Tianfei bertanya dengan sedikit rasa terima kasih. Pahlawan muda, kamu baru saja menyelamatkan kami, dan kami belum tahu bagaimana harus berterima kasih. Memblokir mantra ini hanyalah masalah kecil. Dan ini masalah Istana Reinkarnasi kita. Pahlawan muda sangat ingin membantu, bagaimana kita bisa duduk dan menonton saja? Kata murid itu. Terlebih lagi, Meng Qingshan ini membawa begitu banyak orang untuk menyerang orang-orang di Istana Samsara kita tanpa alasan. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Qingxuan tidak datang kepada saya pasti akan melaporkan masalah tersebut kepada manajemen senior Samsara kita Istana dan temui dia ketika waktunya tiba. Oleh karena itu, mantra perekam jiwa ini tidak berdampak pada saya. Murid itu menambahkan, "Yah, terima kasih." Ye Tianfei mengangguk. Kesan baik Ye Tianfei terhadap murid Istana Reinkarnasi ini telah meningkat pesat. Pahlawan muda, nama saya Tao Zihua, dan saya adalah murid gua kelima Istana Reinkarnasi. Apakah kamu tidak tahu nama belakang pahlawan muda itu? Murid itu bertanya. Namaku Ye Tianfei. Panggil saja aku dengan namaku. Jawab Ye Tianfei. Ternyata itu kakak Ye. Tao Zihua dengan sopan menundukkan tangannya pada Ye Tianfei. Aku tidak tahu dari mana kakak Ye belajar. Tao Zihua bertanya, dia ingin mencari tahu dari mana asal Ye Tianfei. 4 kekuatan Sekte Qingxuan, Sekte Barat, dan Kekaisaran Qiantang pasti merupakan kekuatan yang relatif kuat di dunia utama Anda. Ye Tianfei mengabaikan pertanyaan Tao Zihua dan tiba-tiba bertanya. Ya, pahlawan muda, bukankah kamu dari dunia utama kami? Tao Zihua tercengang. Saya baru saja membaca dari ingatan orang ini bahwa para penguasa kekuatan ini bergabung untuk menghadapi Istana Master Su. Kita harus segera memberitahu Istana Master Su bahwa dia dalam bahaya. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi bersama.
Ye Tianfei baru saja membaca sebagian dari ingatan Meng Qingshan. Apakah kamu ikut dengan kami juga? Tao Zihua tercengang. Ayo pergi. Hal terpenting saat ini adalah memberitahu istana Master Su secepatnya, kata Ye Tianfei. Oke, ayo kita cari istana Master Su sekarang. Tao Zihua mengangguk dan menjawab. Jadi Ye Tianfei dan selusin murid dari Istana Reinkarnasi bergegas menuju pintu keluar dunia kecil ini. Bisakah kamu menghubungi Istana Master Su secara langsung? Ye Tianfei bertanya pada Tao Zihua. Saya hanyalah murid biasa, tidak memenuhi syarat untuk menghubungi kepala istana secara langsung. Tapi jangan khawatir, pahlawan muda, saya baru saja melaporkan masalah ini kepada Diakon Su menggunakan slip utusan khusus yang dibuat oleh Istana Reinkarnasi kita. Setelah Diakon Su menerima panggilan saya, dia pasti akan menghubungi kepala istana Su sesegera mungkin, kata Tao Zihua. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei hanya bertanya dengan santai dengan rasa beruntung. Tao Zihua ini hanyalah murid biasa di Istana Samsara. Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghubungi pemilik istana secara langsung, dan dia mungkin tidak memiliki informasi kontak pemilik istana. Sesaat kemudian, Ye Tianfei dan selusin murid dari Istana Reinkarnasi bergegas keluar dari dunia kecil. Haha, ada juga lebih dari selusin murid dari Istana Reinkarnasi di sini. Tangkap mereka semua. Tiba-tiba terdengar ledukan tawa liar. Bersambung.